Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, saya barusan buka YouTube dan ada berita nih dari Pak Chandra Teja ya, yang memberitakan yang lagi viral kemarin terkait Wamendak ya, Wakil Menteri Perdagangan Pak Jerry, mengenai suara audio yang palsu terkait bahwa beliau itu menyetujui Pi Network di Indonesia. Harap jangan langsung ambil kesimpulan dulu ya. Ini bukan berarti saya ingin membuat sahabat-sahabat Pionos Pi Network untuk down, enggak ya. Di sini saya ingin sedikit membahas gitu ya terkait Pak Chandra Teja yang mana dia kesenangan gini ya mengenai informasi ini, dan makin keterlaluan dia menurut saya gitu ya. Entah kalau menurut kalian. Ya memang betul ya, waktu itu memang kesalahan dari beberapa konten kreator memberitakan hal tersebut. Namun secara klarifikasi mereka pun sudah ada di masing-masing channel mereka bahwa hal tersebut juga diambil gitu dari teman-teman Pionos lain, yang mana mereka tentu juga tidak tahu apa-apa ya, sudah pasti. Ini memang disengaja oleh beberapa oknum tentunya yang memang ingin menyenangkan para Pionos. Namun sebenarnya ya, dalam maksudnya itu ingin menghancurkan Pi Network ya. Mohon maaf tadi saya salah bicara. Dan dengan cara triknya itu membanggakan dulu para Pionos, setelah itu timbullah efek samping yang begitu serius ya, sampai ke jalur hukum seperti ini ya. Tujuannya untuk menghancurkan Pi Network di Indonesia lah ya. Dan semoga saja Pak Wamendak bisa mengantar masalah ini ke hukum, dan tentu yang bersangkutan ya, maksudnya yang membuat audio tersebut itu dicari dan ditangkap gitu ya. Bukan berarti ini kesalahan para Pionos maupun juga aplikasi Pi Network. Oke. Namun di sini Pak Chandra Teja malah saking gembira dan saking semangatnya loh memberikan klarifikasi untuk memblokir Pi Network di Indonesia ya. Jadi agak lucu sih saya lihatnya. Yang mana seharusnya permasalahan ini itu difokuskan kepada pihak yang bersalah ya, tentunya yang membuat audio dan mengedit audio tersebut. Yang seharusnya benar-benar dicari adalah yang membuat dan mengedit audio tersebut. Oke, bukan merambat ke orang-orang yang tidak bersalah ya, yang tentunya juga itu tidak disengaja ya, dikarenakan berita gempar-gemparnya di sosmed, di sosial media, akhirnya didengar gitu juga itu suara Pak Wamendak gitu ya, dan nggak tahu kalau itu adalah sebuah editan. Dan masalah ini itu nggak disengaja, oke, nggak disengaja. Dan karena kurang cari tahu, akhirnya diviralkan dan akhirnya berakibat fatal dan menjadi masalah serius seperti sekarang ini. Namun dalam hal ini sih cara kita menyikapinya harus bijak tentunya. Yang seperti saya katakan barusan, bahwa yang seharusnya diproses hukum, yang harus mendapatkan hukuman yaitu orang yang membuat audio tersebut ya. Karena pada awal-awalnya dari 3 tahun selama Pi Network beredar sampai dengan sekarang ya, kok enggak dari awal-awal dulu Pi Network diblokir. Sekarang udah meluas loh Pionos di Indonesia. Karena ada masalah ini, langsung seakan-akan si nyinyiran ya mau mengusulkan untuk Pi Network diblokir. Ya menurut saya sih nggak masuk akal ya. Seharusnya daripada
ini, yaitu pada waktu awal-awal Pi Network muncul ya. Kalau misalnya Indonesia tidak menerima, kenapa enggak waktu itu diblokir gitu ya. Kesian para pioners yang udah lama berkecimpung di dunia Pi Network sampai saat ini masih mempertahankan Pi Network gitu ya. Akhirnya aplikasinya diblokir ya. Ya saya sih sangat prihatin ya kalau misalnya pemerintah nggak memperhatikan terkait hal ini. Tentunya saya berharap yang terbaik aja lah ke depannya untuk Pi Network dan juga sahabat pioners ya. Semoga ada respon yang positif dan tentu sesuai dengan harapan kita semua untuk kebaikan para pioners seluruh Indonesia dan juga untuk kebaikannya aplikasi Pi Network di Indonesia ke depan. Tentu memang bahwa terkait undang-undang bahwa hanya uang rupiah lah yang berlaku di Indonesia. Namun Pi Network ini yang dimaksudkan menjadi mata uang digital atau cryptocurrency itu kan dia itu bergantung pada negara-negara, maksudnya bukan bergantung ya, tergantung daripada negara-negara tersebut dalam penyebaran Pi Network ini. Misal di negara China, di sana fine-fine aja atau menyetujui aja Pi Network sebagai mata uang digital mereka, ya tentu itu di sana. Kalau di Indonesia kan beda lagi peraturannya ya. Pi Network hanya akan bisa diterima sebagai cryptocurrency. Ya saya sangat setuju. Pi Network kan memiliki dua sisi, yaitu mata uang digital dan cryptocurrency. Jadi bukan berarti Pi Network ini menyalahi aturan pemerintah, enggak ya. Yang mana tentu memang saat ini dikarenakan Pi Network belum listing ya, jadi belum ada respon yang begitu baik kepada Pi Network. Namun setelah ke depan listing tentu akan berlaku sebagai cryptocurrency dan itu sangatlah bisa diterima di Indonesia ya. Pi Network, Pi Coin sebagai cryptocurrency ya. Jadi saya ingin memperlihatkan kepada sahabat pioners semua ya mengenai klarifikasinya Pak Tandra Teja atau tuduhan Pak Tandra Teja kepada Pi Network ya. Saya sangat prihatin sekali kepada beliau ini yang tentu bukan malah mendamaikan dua pihak gitu ya, bukan malah menetralisir masalah ini gitu ya, dengan supaya enggak pilih kasih ya, namun membuat masalah ini di antara dua pihak jadi saling mengerti gitu ya, saling enggak ada perang ocehan gitu ya, mohon maaf, nggak ada perang mulut gitu ya. Ini pada akhirnya dengan klarifikasinya Pak Tandra Teja ya, dari dua belah pihak, para pioners maupun juga kaum nyinyir ya, maka akan saling saling demo lah, dalam halnya dari saling perang kata-kata lah gitu ya, saling perang argumen gitu ya. Ya saya sangat prihatin dengan cara bicaranya Pak Tandra Teja dan cara klarifikasi tentang masalah ini gitu ya. Oke, coba kita lihat video beliau di sini. Itu karena perbuatan yang melawan hukum katanya, dan dia akan diproses pasti ke depannya ya. Dikatakan juga bahwa Pi Network itu kan sudah dari Agustus sudah diblokir. Cuman saya nggak tahu ya, kok situsnya masih bisa diakses ya. Katanya di sini sudah dibekukan. Ya memang sudah pernah saya bahas juga oleh OJK pada Agustus 2022 lalu. Tapi ya websitenya atau aplikasinya tetap bisa diakses. Udah Pak, diblokir juga aja tuh aplikasi ya, supaya nggak bisa klik jeder gitu kan. Mereka kan bangga tuh, klik jeder aja bangga gitu. Udah Pak, diblokir juga aplikasinya ya. Pi Networknya itu supaya nggak bisa jeder gitu. Oke. Kemudian saya bilang ada 3 aja lah ya. Yang Kompas juga sama di sini. Nah itu ya, wah saking senang dan saking semangatnya Pak Tandra Teja ini seakan ingin pemerintah tuh memblokir aplikasi Pi Network. Padahal sudah saya
sering katakan juga di beberapa channel saya ya, bahwa Pi Network itu memiliki dua sisi, yang mana sebagai mata uang digital ya, kalau negara luar ingin menerima hal tersebut ya fine-fine aja gitu ya. Namun kalau di Indonesia kan punya undang-undang gitu ya. Jadi dengan undang-undang tersebut hanya menyetujui Pi Network sebagai cryptocurrency, bukan sebagai pembayaran seperti hal biasa ya. Mata uang rupiah itu enggak ya, itu melanggar hukum. Tentu Pi Network akan diterima sebagai cryptocurrency di Indonesia ya. Itu baru tepat ya, dan enggak menambah masalah semakin besar. Kalau dengan apa yang beliau katakan ini bukan memperbaiki sebuah masalah agar lebih membaik, itu malah membuat suatu tubrukan di antara dua pihak gitu ya. Katanya namanya dicatut ya, itu semacam fitnah kata Pak Jerry ya. Nah, dia tidak pernah lah memberikan endorsement kira-kira seperti itu. Memang keterlaluan ini Pak ya. Hajar aja Pak, hajar ya, saya dukung lah Pak kalau mau dihajar ya. Nah, jadi itu sudah pasti pencatutan nama ya. Ya oke ya, saya setuju aja dengan beliau ini. Setujunya itu kalau misalnya yang diproses hukum ataupun yang diberi hukuman adalah orang yang membuat dan mengedit audio tersebut ya. Kalau untuk memblokir Pi Network di Indonesia itu keterlaluan ya, sedangkan pionas di Indonesia sendiri sudah semakin meluas. Dan seperti yang saya katakan dan saya tegaskan barusan, Pi Network tentu akan bisa diterima, sebagai cryptocurrency di Indonesia ya. Jadi nggak melanggar hukum gitu ya. Dan terkait bahwa Pi Network investasi yang merugikan masyarakat, saya kurang setuju terkait hal itu. Tentu sahabat-sahabat pionas apakah merasa dirugikan gitu ya? Apakah selama ini sebelum mining kalian harus bayar dulu? Yang enggak kan ya, enggak ada kayak gitu. Oke. Aduh ya, Pak Tandra Teja. Oke, kita akan lanjutkan lagi tentang klarifikasi beliau atau tanggapan beliau nih terkait menyikapi hal yang lagi marak ini ya. Dan pasti diproses, rasain. Aduh, akhirnya kasihan juga lu bebek culas lu, main catut-catut nama sih ya. Rasain lu digebuk sekarang. Nah kemudian pencatutan nama tidak stop di Pak Jerry Sambuaga ini di grupnya Pi Network Indonesia. CEO Binance Changpeng Zhao itu atau CZ singkatannya seakan-akan memberikan testimoni bahwa harga koin Pi atau Pi coin gitu ya akan meroket jika listing di bursa kripto. Padahal Changpeng Zhao tuh nggak ada urusan sama Pi Network. Nah ini kan pemalsuan lagi. Siapa yang posting itu? Wina Yosef Wicaksono. Tapi ini YouTube siapa nggak tahu deh. Malas juga saya buka ya. Nah oleh karena itu, karena sudah akan dihajar. Oke, terkait Binance ya, itu beritanya memang sangat-sangat heboh di beberapa minggu kemarin atau bulan kemarin ya. Ya tentu ini bukan hanya bukan hanya gambaran dari yang seperti yang diperlihatkan Pak Tandar Teja barusan ya, bahwa sebenarnya juga ada video yang asli dari CEO Binance langsung yang menyatakan mengenai Pi Network ya. Jadi nggak ada pemalsuan di sini. Aduh, Pak Tandar Teja, Anda kurang cari berita ya. Jadi karena memang saking Anda membencinya Pi Network, apapun dikaitkan dengan supaya memburuk-burukan Pi Network lah ya. Bisa Anda gitu ya membuat hal-hal yang bagaimanapun gitu ya, harus benar-benar membuat nama Pi Network buruk gitu ya. Wah ya, saya prihatin banget nih terkait
cara Pak Tandra Teja menanggapi atau menyikapi terhadap Pi Network ini. Oke, kita lanjut di sini. Bagi Anda yang punya Picoin banyak, nah ini dia nih, ada postingan nih di Pi Network Indonesia. Yang posting siapa itu? Bojisah katanya. Nah, silakanlah Anda tukar secepat-cepatnya dengan Mercy nih. Mumpung masih bisa Anda barter gitu. Saya mau lihat, udah dapat gitu ya, posting, kasih lihat saya. Nanti saya coba gitu Mercy Anda ya. Bukti transfernya mana, bukti barternya mana. Saya mau lihat Anda punya Mercy ya. Cepetan, daripada sebentar lagi beku semuanya. Kalau masih nggak cukup beli Mercy, nah ini masih bisa nih untuk umroh katanya ya, masih bisa umroh ya, pakai Picoin, asik nih berangkat umroh pakai Picoin, astaga, astaga. Nah kalau nggak cukup juga buat umroh, nah ini setidaknya tukar laptop deh, tukar laptop atau tukar HP deh, masih lumayan gitu ya, cepetan. Atau kalau masih kurang lagi, barter duren deh. Barter duren lah, daripada nggak dapat apa-apa ya, duren aja nih, duren. Ya begitulah ya, saking senangnya Pi Network kena masalah sekarang, apa-apa saja dibuat-buat oleh beliau ya, untuk menjelek-jelekan Pi Network ya. Saya sangat paham betul ya. Beliau ini dari awal memang sangat membenci Pi Network gitu ya. Ya wajar lah ya, apapun sedikit masalah pun, apalagi ini masalah serius ya, beliau makin kesenangan, kegirangan gitu ya. Namun mungkin beliau belum belajar jauh terkait Pi Network ya. Apalagi tentu sahabat-sahabat pioners yang tentu sudah mencari tahu banyak terkait di luar negeri mengenai Pi Network, tentu sudah tidak asing lagi bagaimana mereka di luar negeri sana yang menggunakan Pi Network dengan berbelanja menggunakan Picoin atau Pi Network ya. Itu tentu jelas, dan memang saya juga pernah menonton video-video tersebut, yang mana di luar negeri itu marak sekali ya para pioners yang tentu antusias dan sangat-sangat mendukung Pi Network ya. Ya harapan saya sih di Indonesia sendiri tentu Pi Network akan bisa diterima sebagai cryptocurrency ya, dan bukan membuat masyarakat yang tentunya sebagai pioners Pi Network menjadi down. Saya sangat yakin pemerintah lebih bijak dan lebih bisa menyikapi terkait hal ini untuk kesejahteraan dan kebaikan masyarakat seluruh Indonesia ya. Saya sangat yakin itu tentunya. Oke, kita lanjutkan di sini. Ya, duren. Duren. Nah, ini yang cerdas nih orang nih. Dia pakai tuh grup Pi Network Indonesia buat jualan kaos Pi Network. Tapi di sini dia nggak sebut menerima Picoin. Nah ini pinter, karena dia tahu Picoin nggak laku, nggak ada harganya. Makanya dia jualan aja. Ini pinter nih, siapa ini? Epa Saifuddin Pioner dari Tasik. Pinter ya, dia jualan kaos aja. Kan banyak yang tergila-gila gitu ya sama Pi Network ya. Dijual, dimanfaatin sama dia. Cerdas kamu Epa ya. Cerdas. Kemudian siapa juga? Epa lagi ya, dia jualan kemeja hem Pi Network. Ya mengenai itu sih ya, saya sih nggak terlalu banyak protes, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak peduli amat lah gitulah ya, terkait hal-hal kalau para pioners mau berjualan gitu ya dengan mengaitkan nama Pi Network ya, nggak ada masalah sama sekali tentunya. Ya tentu masalah sekarang ini yaitu dikarenakan Pi Network belum listing ya. Tentu kan sudah saya sering bahas bahwa ini masih dalam proses. Ini bukan proyek biasa loh Pi Network. Ini bukan seperti cryptocurrency sebelum dan sebelumnya. Tentu perlu kematangan dalam suatu sistemnya ya, untuk menuju tujuan dan visi yang sangat besar untuk untuk orang biasa, seperti yang pernah disebutkan di tweet ataupun di white papernya Pi Network ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sahabat pioners ya, menurut saya dalam hal ini kita doakan saja agar pemerintah
akan lebih bijak mendengarkan suara kita sebagai masyarakat Indonesia yang juga sebagai pioner Pi Network ya. Tentu di Indonesia seperti yang saya bilang akan bisa diterima Pi Network yaitu sebagai cryptocurrency ya. Tentu 100% Pi Network itu menjadi cryptocurrency dan tentu dapat diterima di Indonesia ya. Dan semoga dari pihak Pi Network sendiri kedepannya juga akan mendaftarkan Pi Network ini betul-betul di Indonesia gitu ya. Kalau memang sebelumnya seperti yang dinyatakan Pak Tandra Teja ini belum terdaftar, semoga pihak Pi Network mendaftarkan dengan benar-benar di negara Indonesia ini dan tidak akan menjadi suatu permasalahan besar gitu ya, yang mana kalau sampai Pi Network belum terdaftar dengan benar di Indonesia dan nggak resmi dari OJK ya, maka bahaya sih sebenarnya ya. Namun saya sangat yakin tentu ini sangat ganjil kalau misalnya sangat ganjil ya, karena Pi Network udah lama namun baru sekarang mau ya seperti yang Pak Tandra Teja katakan, baru sekarang dia menyatakan harusnya Pi Network diblokir gitu ya. Tentu sangat tidak masuk akal menurut saya, yang tentunya bahwa Pi Network ini saya sangat yakin tentu tidak akan diblokir, dan masalah hukumnya yaitu adalah orang yang membuat audio palsu tersebut itulah yang dituntut ke hukum gitu ya, yang ditangkap ya. Jadi menurut saya sih sekian aja terkait informasi-informasi dari Pak Tandra Teja ini yang saya review ya. Jadi semoga tercerahkan sahabat pioner semua, selalu semangat, klik petirnya dan jangan jangan terlalu dipikirkan ya. Tentu masalah ini sudah ada jawabannya seperti yang saya katakan tadi, bahwa Pi Network akan bisa diterima sebagai cryptocurrency di Indonesia ya. Dan oke, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.